Akhirnya DPR RI resmi telah menyetujui rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN telah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 18 Januari 2022. Artinya, pusat pemerintahan resmi bisa pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebelumnya, proyek pemindahan ibu kota negara ini menimbulkan kontroversi. Selain pandemi COVID-19 belum juga tuntas, juga dianggap tak mendesak dan belum tentu menguntungkan ekonomi nasional. Mengutip yang dilansir Finance Detik, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, memastikan skema pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tidak akan merugikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam skema pembiayaan, pemerintah akan mengikuti bisnis model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Jadi tidak merugikan APBN. Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset yang lebih banyak lagi, terang Suharso dalam konferensi pers di gedung DPR RI. Suharso juga menjanjikan bahwa pihaknya akan menghindari pembiayaan hutang jangka panjang. Berdasarkan situs resmi IKN, pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN, di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, swasta, dan BUMN. Suharso menyebut, porsi anggaran itu tidak akan berlangsung selamanya, melainkan untuk berkelanjutan pembangunan yang sudah dimulai sejak 2021 ini. Soal angka, itu memang dihitung untuk APBN 2022. Dan anggaran itu sebenarnya anggaran yang mencakup misalnya berkelanjutan dari pembangunan yang sudah kita mulai di 2021. Misalnya untuk bendungan di Sepaku, kemudian jalan akses, jalan logistik, itu yang sudah sedang dibangun, terang Ketua Umum P3 tersebut. Pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara di Kalimantan Timur dilakukan bertahap hingga 2045. Mengacu buku saku pemindahan IKN, tahapannya sudah dimulai sejak 2020. Pemindahan tahap awal dilakukan pada 2020 hingga 2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN atau PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 5.000 penduduk di tahap awal. Presiden pindah ke KIKN sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan RI di KIKN pada tanggal 17 Agustus 2024. Demikian dikutip Detikcom dari buku saku pemindahan IKN. Selanjutnya pada 2025 hingga 2035, fokusnya adalah membangun IKN sebagai area inti yang tangguh mencakup pengembangan fase kota berikutnya. Misalnya saja pusat inovasi dan ekonomi. Pada fase kedua, juga targetnya adalah menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif,
untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Kemudian yang dilaksanakan pada 2035 hingga 2045 adalah membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kaltim dengan cara memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan koneksivitas antar dan dalam kota. IKN juga pada periode tersebut ditargetkan menjadi destinasi FDI nomor 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global. Berikutnya, mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enables ekonomi sirkuler serta mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta. Mulai 2045 dan seterusnya, yang menjadi fokus adalah mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Capaian yang akan dikejar yakni menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing 10 besar livable city, kota layak huni di dunia untuk mencapai net zero carbon emission, 0 emisi karbon, serta 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, untuk pembiayaan pembangunan ibu kota negara baru, kata Sri Mulyani, sebesar 466 triliun rupiah. Ini menjadi perhatian banyak pihak karena dikhawatirkan bisa membebani APBN. Mengutip yang dilansir cnbcindonesia.com, Sri Mulyani menjelaskan, tahapan pembangunan IKN cukup panjang, yaitu sampai 2045. Kini 2022 hingga 2024 adalah tahapan paling kritis. Pemerintah segera menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam peraturan Presiden. Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal, yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya, kata Sri Mulyani. Dalam rencana induk tersebut juga akan dilihat akses untuk menuju IKN, kemudian identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Belanja pembangunan seperti kompleks pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar seperti bendungan, listrik, dan telekomunikasi. Sebagian dalam bentuk KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Itu pasti akan butuh dukungan APBN. Apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund, atau bentuk dukungan lainnya, paparnya. Pada tahapan awal ini, pemerintah juga akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara itu, untuk tahapan setelah 2025, ada tambahan implikasi yang akan terasa pada belanja pegawai. Jangka menengah, maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu. Karena konsep ini new way of living and working, ujarnya. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan COVID-19 yang kini masih menjadi prioritas. Selanjutnya, pemerintah perlu menambah alokasi pada pemilihan umum atau pemilu yang jatuh di tahun 2024. Di sisi lain, tahun depan defisit anggaran harus kembali pada level 3% terhadap produk domestik bruto.
Artinya 2022 hingga 2024 penanganan COVID, pemulihan ekonomi, dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga, pungkasnya. Begitu kira-kira. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.